dan juga eksekusi dari hero-hero yang sudah diamankan oleh kedua belah tim. So without any further ado, let's get jump to the line of down. Oke. Glue-nya XP ya. Tadi gue pikir pengen nekat tukar glue-nya di Roamer, Baxianya di XP. Tapi kayaknya beresiko banget. Dan pattern dari Hilda nih seperti biasa, Navilera dia akan langsung cut dari belakang dan langsung join harusnya. Sakit banget. Ini ya visual ya, ini bakal ada gambaran-gambaran yang dimana damage dari Livy dengan Kiminya bakal nge-distract resource battle spell sih yang paling dekatnya. Dan ya itu dia Revitalize yang harus terpop up. Wah, Navilera ini ganggu banget sih. Di bagian belakang dia nge-scout terus-menerus. Bahkan 4 member nih yang harus diturunkan untuk membantu Quina ngamanin purple buff-nya. Dan lihat di sisi lain, sudah langsung diambil oleh Seth. Ini udah mulai coba untuk diberikan space ya. Tapi kalau kita ngomongin karya emblemnya nih Nevin. Ya ada beberapa emblem yang nanti bisa ada output damage tambahan juga dari Navilera dengan Phil. Begitu pula untuk seorang Seth. Lagi ada killing spree seperti biasa ya. Tapi di arah yang lain juga kita bakal melihat Celora sama dengan Trill dan Free Rage. Gak bisa kemana-mana, ditutupin tadi sama tembok dan first blood. Bahkan 2 poin kill diamankan di arah mid lane. Keuntungannya sangat-sangat nyata untuk Onyx. Oke, tertrigger sudah. Pasif ya dimiliki oleh Celora. Dan bahkan kali ini tipis-tipis platingan gold juga bisa disecure oleh anak-anak dari Onyx nih. Dan self 1v1 situation. Di retry? Itu dia anak-anak dulu. Mau dikejar sih. Sayang banget dia ngebuang retry-nya tadi. Tapi di sisi lain Quina mundur juga. Dia nggak bisa terlalu dalam sih. Quina masih level 3 loh. Ya ini mahal sih karena otomatis mereka juga kehilangan vision di area turtle-nya. Walaupun memang kayak habit Hayabusa nggak akan kontes ya. Cuman dia udah ketemuan tamu nih. Oh no, itu dia Quad Shadow dipaksa mundur lagi. Zoning yang begitu ekstrim, bahkan Poe yang hadir bersama Navilera memberikan space untuk Turtle yang diamankan secara free tanpa di kontes. Ya tambah kontes, tanpa retribution yang dibutuhkan. Lagi-lagi Celora menjadi korban. Dan ya Baxia memang kuat nih untuk nahan damage dari Kimi. Tapi hati-hati, Hayabusanya balik lagi belum ada di level 4 dan invade jungle kembali terjadi orange buff. Bakal menjadi target, masih ada retribution juga dan itu dia masih bisa didapatkan, bahkan harus di skip karena Navilera memukul mundur lagi-lagi Hayabusanya. Wow, ini nggak baik tentunya bagi sosok Quina ya karena di menit kedua dia masih tertahan di level 3 dan bahkan Navilera udah putar balik. Ditabrak langsung, Turret pun nggak bisa memberhentikan dan Quina bisa ditumbangkan, purple-nya di reset. Bahkan sekarang Navileranya pun masih bisa selamat backup yang hadir dari tim Onyx yang bisa membuat Navilera aman. Wah, satu hal yang aku tahu kayak Hayabusa di sini bakal mahal banget nggak dapetin snowball effect ya. Bahkan tertahan sampai level 3 loh di awal. Tabrak lagi. Damage yang masih kurang. Masih bisa aman dari Bell-nya. Tapi ini gimana kabar Quina nih? Tidak baik-baik saja ya. Masih loh, masih Nggak berhenti. ditempelin. Levelnya sama Poe, gedean level Poe. Oke. Ya, untuk Roamer. Beda 3 level kalau misalnya dibandingin sama jungler juga. Tapi yang menarik juga si Halberd ini jadi item pertama dari Yipi yang emang pengen coba untuk kasih penetrasi maksimal ke arah Baxia nanti. Tapi ini bakal dikontes sih. Udah hadir semua, bakal traction pulse yang connect karena banyak target. Quina menjadi korban lagi. Celora pun hilang, bakal super Casey. Bakal menjadi orang terakhir terpaksa untuk menggunakan flicker defensif. Keuntungan demi keuntungan diamankan mulai dari platingan gold hingga dengan habis turret yang hancur, purple buff yang nggak bisa disecure dengan aman. Ini apa yang harus dilakukan oleh Friend Action nih untuk early-nya Nevin? Waduh, udah agak berat ya kalau nanyanya di 4 menit dengan beda 5.000 gold kayak gini. Bisa dibilang sudah sedikit terlambat. Tapi ya sejauh ini yang bisa mereka lakukan adalah menggeser target utama untuk bisa ngedapetin buffnya yang tadinya mungkin di Hayabusa yang bakal jadi harapan. Sekarang mungkin bisa udah mulai bergeser ke arah Bell. Gimana caranya mereka harus bisa kasih semua wave minion atau ya beberapa buff yang tersisa ke arah seorang Bell. Buset, ini Quina. Dia berarti belum pernah ngerasain purple buff dari awal ya. Traction pulse lagi keluar di arah mid lane. Di follow dengan Soul Saver Hold. Masih bisa selamat nggak ternyata Casey. Tanpa adanya spell. Dan itu dia stun karena Peaches. Satu hit lagi Peaches pun hilang. Double kill diamankan Quina. Yang harus mundur sekarang kalau level jauh banget. Ditabrak lagi Navilera. Menjadi eksekutor Quina. Kembali hilang. 3 korban jiwa lagi yang harus ditumbangkan begitu saja oleh teman-teman dari Onyx. Dan bahkan kini Onyx Pertiwi ini menit keempat mereka udah dapetin platingan sampai habis dan 2 turret ya plusnya. Yang ini dimana keunggulan goldnya makin banyak lagi sih untuk untuk Onyx Pertiwi. Nah soalnya 2 turret aja tuh nggak ngaruh gitu loh buat Onyx
memutuskan untuk mundur tuh nggak bisa Feren Iksan. Mereka di dive in sampai ke dalam turret dan dengan posisi kayak gini ini bisa dipaksa lagi. Banget, sakit banget dan itu dia Immobilize lagi yang keluar free hit dari Livy. Dan apakah damage-nya cukup? Karena ada damage reduction yang begitu kuat juga dari Peaches. Wah, ini gerakannya udah benar-benar imba banget dari Onyx ya, karena masalahnya mereka udah berhasil ngamanin seluruh objektif outernya. Dan bahkan kalau kita lihat dengan gap gold seperti ini ya sejauh ini, item pun masih tertahan dari pecahan-pecahan aja di sini, Pin. Wah, ini masih jauh banget ya, jujur. Beda satu item untuk masing-masing pemain. Yang berarti secara total ada 4-5 item nih yang diunggulkan oleh teman-teman dari Onyx. Skyfierce juga ada di tangan dari Yipi, jadi tinggal menunggu waktu aja karena snowballnya udah mulai berhasil. Rigid Glacier defensif. Bait skill yang bagus banget dari Onyx. Sekarang mereka bebas untuk tabrak inner yang ada di mid lane. Bawah udah nggak ada. Ini baru di menit ke-6 kan? Yes. Tapi cepet banget temponya, bahkan lihat Peaches Baxi ya ketika ditembak Kimi darahnya kurang. Berarti itu udah lagi under banget. Ini 9.000 gold beneran loh. Iya, concentrate energy juga udah ada 2 pasif. 2 pasif di menit yang ke-6. Jadi mungkin tinggal butuh 1 wave lagi. Karena kalau menunggu ke arah Lord bisa dibilang akan terlalu lama buat Onyx yang sudah tidak sabar. Mereka tetap memberikan pressure-nya. Dan ditahan di angka 5 level perbedaan untuk kedua jungler. Contraction Pulse kembali. Follow up langsung dari Fishbreak. Itu di stun yang bagus sekali. Zelora menjadi korban, Peaches pun hilang. Walaupun Paul harus berkorban nyawa, midnya terbuka dan gak bisa. Bell mencoba untuk defense, namun sayangnya Bell tidak bisa bergerak sama sekali. Dan luruskah? Luruskah dari Onyx? Mereka akan paksa coba langsung ke dalam base-nya. Tidak peduli apapun. 1 hit lagi nomor minion. Berhasil di clear. Dan Super Casey menjadi korban. 1 minion lagi akan coba untuk dimaksimalkan kah, karena banyak sekali korban jiwa yang sudah mulai bertumbangan. Memang sudah ada main show off dari anak Feren Action, tapi dengan keunggulan dari Onyx Pertiwi mereka mau coba untuk masuk ke area belakang. Dipaksa. Zelora menjadi korban lagi. Minion akan coba untuk di-clear terlebih dahulu. No minion kembali. Dan masih bisa bertahan kali ini. Feren Iksan masih ada nafas. Ya, masih ada nafas tidaknya yang bisa mereka hirup, walaupun teman-teman dari Onyx Pertiwi masih coba untuk memaksimalkan serangan. Peaches gak bernafas bahkan. Dari bawah mungkin Bestara di bawah bakal jadi objektif selanjutnya. Dan mau dipaksakankah keunggulan gold yang begitu ekstrim. Ini membuat Onyx cukup pede nabrak di bagian base-nya. Minion masuk, Traction Pulse kali karena targetan Quina. Langsung hilang, base terbuka dan game pertama untuk Onyx. 8 menit saja.